Selamat pagi atau siang Bapak, Ibu, dan teman-teman. Hari ini saya akan memaparkan sebuah studi kasus manajemen keuangan bisnis pada PT Pelita terkait rencana perusahaan untuk membuka dua usaha baru, yaitu usaha L dan usaha S. Latar belakang kasus: PT Pelita membutuhkan investasi sebesar 1.000 juta atau 1 miliar rupiah untuk masing-masing usaha. 200 juta dialokasikan untuk modal kerja dan 800 juta untuk investasi tetap. Struktur modal perusahaan adalah hutang 25%, saham preferen 15%, saham biasa 60%. Untuk mendanai investasi, perusahaan berencana menerbitkan obligasi saham preferen, memanfaatkan laba ditahan, dan sisanya dengan penerbitan saham baru. Data tambahan perusahaan. Data lain yang diberikan dalam kasus ini antara lain: suku bunga bebas risiko 6%, return pasar 10%, pajak perusahaan 30%, beta risiko 1,2, harga saham Rp 1.000. Dividen terakhir Rp 200 dengan reinvestasi 10%. Peta informasi detail tentang obligasi, saham preferen, dan biaya emisi, proyeksi arus kas. Perusahaan sudah menyiapkan estimasi arus kas untuk arus kas masuk selama 5 tahun. Usaha L cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Usaha S cukup besar di awal namun menurun di tahun-tahun berikutnya. Kedua pola arus kas ini akan mempengaruhi hasil analisis kelayakan investasi. Metode analisis yang diterima dalam kasus ini, kita diminta untuk menentukan apakah sebaiknya PT Pelita menjalankan usaha L atau usaha S menggunakan metode analisis sebagai berikut. Yang pertama, payback period. Yang kedua, discounted payback period. Yang ketiga, NPV atau net present value. Yang keempat, IRR atau internal rate of return. Yang kelima, MIRR atau modified internal rate of return. Yang keenam, crossover point. Yang ketujuh, analisis risiko dan portofolio. Nantinya, hasil perhitungan dari metode ini akan menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi usaha mana yang lebih layak dijalankan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai risiko pasar melalui konsep beta, serta perbandingan karakteristik dari hutang, saham preferen, dan saham biasa dalam struktur modal perusahaan. Perusahaan beta dalam kurung risiko pasar. Pertama, mari kita bahas mengenai beta atau beta. Beta adalah ukuran risiko sistematis, yaitu risiko yang tidak bisa dihilangkan melalui diversifikasi dan mencerminkan seberapa sensitif return suatu saham terhadap pergerakan pasar. Jika beta sama dengan 1, artinya pergerakan saham sejalan dengan pasar. Misalnya jika indeks harga saham gabungan naik 10%, maka return saham juga naik 10%. Begitu juga sebaliknya. Jika beta lebih kecil dari 1, contohnya beta sama dengan 0,5, maka saham lebih stabil dibanding pasar. Jika indeks harga saham naik 10%, saham hanya naik 5%. Jika beta besar dari 1, contohnya beta sama dengan 1,5, maka saham lebih fluktuatif jika indeks harga saham naik 10%. Saham biasa naik 15%, tetapi risikonya juga lebih besar jika indeks harga saham gabungan turun. Jika beta negatif, contohnya beta minus 1, maka pergerakan perlawanan arah dengan pasar. Jika indeks harga saham naik 10%, saham
justru turun 10%. Dengan demikian, beta membantu investor memahami profil perusahaan, memahami profil risiko sebuah saham dibandingkan dengan pasar secara keseluruhan. Perusahaan struktur modal berbanding hutang, saham preferen dan saham biasa. Selanjutnya, jika kita masuk ke pembahasan tentang hutang, saham preferen dan saham biasa. Hutang. Yang pertama, hutang. Hutang terbagi dari yang pertama, perusahaan harus membayar bunga. Yang kedua, jika perusahaan rugi, bunga tetap wajib bayar. Yang ketiga, tidak memiliki hak suara. Yang keempat, jika likuidasi hutang dibayar pertama kali. Yang kelima, risiko relatif rendah tetapi biaya modal juga rendah. Selanjutnya, saham preferen. Yang pertama, pemegang saham preferen berhak atas dividen tetap. Yang kedua, jika perusahaan rugi, dividen tetap bisa ditunda. Yang ketiga, ada hak suara terbatas. Yang keempat, jika likuidasi berada di urutan kedua setelah hutang. Yang kelima, risiko sedang dengan biaya modal dan juga sedang. Selanjutnya, saham biasa. Yang pertama, dividen tidak dijamin, hanya dibagikan jika perusahaan untung. Yang kedua, pemegang saham biasa memiliki hak suara penuh. Yang ketiga, jika likuidasi dibayar paling terakhir setelah hutang dan saham preferen. Risiko Yang keempat, risikonya paling tinggi, tapi juga berpotensi memberikan return tertinggi. Perbandingan ini menunjukkan bagaimana perusahaan harus menyeimbangkan struktur modal untuk mengatur risiko dan biaya modalnya. Selanjutnya, pindahan data dari tadi ke Excel. Pertama, kita hitung dulu modal dengan WACC. Struktur modal yang pertama, tanda kutip hutang, lihat pada itu ada 25%, berarti 25% dari 1000 juta, jadi 250 juta. Selanjutnya, saham preferen ada 15%, berarti 15% dari 1000 itu adalah 150. Selanjutnya, modal sendiri lihat pada laba ditahan, yaitu 300. Setelah ditotalkan, ini hanya 700, sementara investasi yang diharapkan adalah 1000 juta. Untuk memenuhi agar 1000, maka 300-nya lagi kita ambil pada saham baru. Selanjutnya, untuk komposisi, tinggal kita bagi 250 banding 1000, sama dengan 25%. 150 bagi 1000 sama dengan 15%. 300 bagi 1000 sama dengan 30%. Dan 300 banding 1000 sama dengan 30%. Selanjutnya kita lanjut ke biaya hutang. Pada kita terbitkan hutang obligasi cuma 925. Kupon yang kita bagikan 12% dari 1000, yaitu 120. Dan 120 inilah yang kita bagikan setiap tahun. Dan pokoknya harus kita balikin 1000 dengan total di tahun kelima, yaitu 1120. Kita harus mengembalikan pokoknya menjadi 1000. Biaya bunga kalau ada, kita bisa hitung dengan rumus IRR. Berikut rumusnya. YTM sama dengan P1 kurang C1 dalam kurung P2 kurang P1 dibagi C2 kurang C1 sama dengan IRR. Dengan rumus IRR di Excel, IRR dalam kurung di blok, maka didapatlah IRR-nya. Ini adalah biaya bunga 14,19%. KD sama dengan I dalam kurung 1 kurang T.
KD sama dengan investasi dalam kurung 1 kurang pajak. Pajaknya 3%, maka 14,19% ini dikali 1 kurang 0,3, maka hasilnya 9,94%. Karena ada pengurangan pajak, beban inilah yang kita tanggung. Kita ambil 9,94%, maka kita pindahkan ke cost, dilanjutkan ke saham preferen, sama dengan dividen bagi harga 1 kurang biaya emisi. Jika kita jual 1.500, yang kita terima hanya 98% dari 1.500. Selanjutnya kita hitung modal sendiri atau KS. Ada 2 rumus bisa digunakan. KS sama dengan D1 bagi P0 tambah G. KS sama dengan ER sama dengan RF tambah dalam kurung RM kurang RF beta. Cara pertama, dividennya ada tapi tahun lalu grossnya nggak ada. D1 sama dengan D0 kali 1 tambah G. Data G-nya return bebas risiko. Maka kita gunakan rumus sama dengan suku bunga risiko 6% tambah dalam kurung return pasar 10% kurang suku bunga risiko 6% kali beta risiko pasar 1,2. Berikut saham baru, biaya modal sendiri 10,8. Jika kita menerbitkan saham baru, kita akan ada biaya emisi. Contoh, biaya audit laporan dan lainnya pastinya kurang karena dikurangi biaya emisi. Selanjutnya, COC itu hasil dari komposisi dikali dengan cost, maka WACC 10,31%. Sekian dan terima kasih.